Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita orang-orang yang berkumpul dalam menuntut ilmu, menggali daripada makna-makna yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Sesuai namanya Al-Quran Al-Karim, Quran yang mulia. Yang mulia bisa diartikan yang dermawan. Karena apa? Karena Al-Quran selalu memberikan makna-makna, selalu memberikan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa, yang tidak terbatas, yang tidak lekang oleh waktu dan zaman, selalu memberikan kepada pembacanya akan makna-makna dan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Dari situlah dinamakan sebagai Al-Quran Al-Karim, Quran yang mulia. Mudah-mudahan berkat berkumpulnya kita bersama, Allah Subhanahu wa taala tuangkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, tuangkan kepada kita hikmah-hikmah yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mengaji dan mengkaji dalam tafsir surat Al-Kahfi, saya mengajak antum semuanya untuk membaca daripada niat yang sangat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita mengaji dan mengkaji di dalam tafsir surat Al-Kahfi, yang mana sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana perjalanan antara Nabi Musa dan Khidir, bagaimana pelajaran-pelajaran dan hikmah yang sangat luar biasa. Bahkan terdapat 3 perjalanan yang membuat Musa sangat takjub mengenai hikmah ilmu laduni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khidir. Yang mana perjalanan tersebut meliputi ketika ia berada di dalam perahu ataupun kapal, kemudian ia menenggelamkan kapal tersebut, kemudian membunuh seorang bocah, dan kemudian membangun dinding tanpa upah. Bahkan Khidir sampai mengatakan dalam perjalanannya dengan Nabi Musa alaihissalam, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Apa yang aku lakukan dari kesemuanya itu merupakan hikmah-hikmah, takwil, tafsir, penjelasan mengenai perkara-perkara yang kau tidak dapat bersabar atasnya. Maka sampailah kita ke master cerita yang terakhir. Kalau surat Al-Kahfi sebagaimana kita ketahui memiliki 3 master cerita. Yang pertama adalah cerita Ashabul Kahfi, kemudian cerita bagaimana cara menuntut ilmu Nabi Musa kepada Nabi Khidir, kemudian yang ketiga yaitu yang akan kita bahas, cerita mengenai Dzulkarnain. Yang mana sebab turun ayat tersebut, sebagaimana kita ketahui bersama tentang turun surat Al-Kahfi, yaitu ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Ashabul Kahfi dan juga tentang cerita Dzulkarnain, orang yang sudah memiliki menguasai daripada barat dan timur. Kemudian cerita tentang Ruh. Akhirnya sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh orang pendeta Yahudi tersebut, Rasulullah menjawab 2 daripada 3 pertanyaan tersebut, menjawab tentang perkara Ashabul Kahfi dan juga menjawab tentang perkara Dzulkarnain. Mari bersama kita simak tentang cerita ataupun kisah Raja Dzulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan bertanya para Yahudi
kepada Nabi Muhammad tentang Dzulkarnain. Nah, ini yang bertanya sebenarnya al-musyrikun bi amril yahud, yaitu orang-orang kafir Quraisy, bagaimana yang kami sampaikan, bertanya terhadap pendeta Yahudi. Dan juga ini merupakan pembuktian akan kenabiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul sa'atlu alaikum min dzikra. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, kita akan buktikan, kita akan ceritakan, aku akan ceritakan kepada mereka dan aku akan kabarkan mengenai kabar Dzulkarnain melalui Quran dan wahyu yang akan diturunkan kepadaku. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Nah, ini sebelum kita mengetahui tentang bagaimana Dzulkarnain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa kami mudahkan kepadanya sebab-sebab kerajaan, sebab-sebab kesultanan, sebab-sebab penaklukan, dan sebab-sebab peradaban, dan kami berikan kepadanya segala sesuatu yang ia butuhkan untuk mencapai segala sebab-sebab tersebut, dari keilmuan, dari kekuasaan, dan juga mengenai perilakunya dan lain sebagainya. Nah, ini para mufassir mengatakan bahwa nama asli daripada Dzulkarnain itu Al-Iskandar, atau yang dikenal dengan Alexander. Nama asli Dzulkarnain. Kenapa dinamakan Dzulkarnain? Memiliki dua tanduk. Bagian mengatakan bahwa dia memang memiliki dua tanduk di atas kepalanya, tanduk kecil di atas kepalanya. Tapi ada yang mengatakan bahwa dua tanduk maknanya adalah barat dan timur, yakni dia memiliki kerajaan yang meliputi barat dan timur. Ini mungkin ada ceritanya tentang kaum Viking mungkin. Kaum Viking kita lihat ada tanduk-tanduk mereka. Nah, ini apakah ada kaitannya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan yang paling penting adalah Dzulkarnain ini dia merupakan keturunan daripada keturunan Sam bin Nuh, keturunannya para nabi, dan dia merupakan anak sematawayang. Wa kana ibnu ajuzin laisa laha ghairu. Dan beriman sebagaimana imannya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Islam, dan mengikuti petunjuk sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sebagaimana diceritakan setelah cerita Khidir, karena memang sebagian mufassir meriwayatkan ada hubungan antara Khidir sama Dzulkarnain, yaitu Khidir ini merupakan perdana menterinya, wazirnya, menteri daripada menterinya Dzulkarnain, wa ibnu khalatih, dan juga masih sepupu, ada ikatan sepupu, yaitu anak daripada bibinya Khidir. Jadi Khidir dan Dzulkarnain ini memiliki hubungan, subhanallah. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah the Great Alexander Al-Akbar, Al-Iskandar Al-Akbar, bukan Al-Iskandar Al-Asghar, bukan Dzulkarnain Al-Asghar ya. Yang dimaksud di sini adalah Dzulkarnain Al-Akbar, bukan Dzulkarnain Al-Asghar. Sebagian juga para mufassirin menyebutkan bahwa ini Al-Iskandar Al-Yunani. Sebagian mengatakan seperti itu. Dan juga disebut Alexander karena dia membangun daripada Alexandria ataupun Iskandaria. Wa kana malikan mu'minan, makanallahu lahu fil ardi fa adala fi hukmihi wa aslah. Nah, ini termasuk raja yang beriman, yang memiliki kerajaan yang sangat luas dan adil di dalam setiap hukumnya dan memberikan kesolehan. Sebagian mufassir meriwayatkan bahwa beliau ada pada zaman fil fatrah baina Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau antara fatrah antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Ada khilaf tafsir, beberapa ahli tafsir mengatakan seperti itu. Ruya anal ladzina malakul ard arba'ah. Nah, ini diriwayatkan bahwa 4 orang yang pernah menguasai bumi secara garis besar. 2 dari kalangan mukmin yang beriman kepada Allah, dan 2 dari kalangan kafir, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. 2 dari kalangan orang beriman, yaitu Fasulaiman wa Dzulkarnain. 2 kalangan dari orang iman, yang pertama Sulaiman, yang kedua Dzulkarnain. Yang
dua penguasa yang menguasai bumi dari kalangan orang kafir, kedua tersebut yaitu Namrud dan juga Bukhtansar yang memiliki kerajaan Babilonia. Fa'atba'a sababa, maka ketika kami mudahkan kepadanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ia mengikuti jalan, menapaki jalan yang telah kami mudahkan, yaitu ke arah daripada arah barat. Hatta idza balagha maghrib asy-syams, sampai ke arah barat. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin, ia menemukan bahwa matahari terbenam di lumpur yang hitam. Ini ketika ia melihat seperti itu, padahal ya memang hakikatnya matahari lebih besar daripada bumi. Jadi seakan-akan ketika ia melihat ke arah salah satu arah, bahwa matahari itu seakan-akan terbenam di lumpur yang hitam di ujung barat. Wa wajada indaha qauma, ini dia menemukan kaum yang mana dikatakan bahwa Dzulkarnain ini dia menemukan kaum yang mana ada kaum Ha'il, ada kaum Ta'il, Hawil dan Ta'il dan lain sebagainya. Nanti kita ceritakan semua. Nah, ini menemukan kaum di daerah Maghrib. Qulna ya Dzulkarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadanya melalui ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau ingin bunuh kaum ini, kau ingin siksa mereka, atau kau ingin mengajak mereka kepada kebaikan. Ini yang ditemui kaum-kaum ini adalah kaum-kaum yang tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Dzulkarnain, yaitu mau disiksa, atau diajak kepada agama Islam. Akhirnya apa kata Dzulkarnain? Qala amma man zalama fa sawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Maka Dzulkarnain mengatakan, barang siapa yang tetap zalim, yaitu tetap kafir dalam keyakinannya, maka kami akan memberikan siksaan kepadanya, maka kami akan memerangi mereka. Kemudian ia akan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan diazab dengan azab yang seram, azab yang sangat buruk, azab yang sangat keras, yaitu azab yang ada di neraka jahanam. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Dan barang siapa yang beriman di antara kaum tersebut, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbagus daripada amalannya selama di dunia dan melakukan daripada kesolehan, maka baginya balasan yang baik, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan mudahkan kepada dia segala urusannya. Pada orang-orang beriman kami akan berikan kemudahan bagi dirinya, dan kami tidak akan memperberat dirinya dengan beban-beban kehidupan dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan keputusan seseorang pemimpin yang adil, yang mana ketika dipilihkan kepada pilihan, ia memilih dengan pilihan yang bijak, padahal ini merupakan ilham yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasih-kekasihnya, kepada para wali-walinya. Ini juga Dzulkarnain ini merupakan salah satu wali min auliyaillah, merupakan kekasih daripada kekasihnya Allah. Para alim ulama berpendapat, ada yang berpendapat nabi, tapi yang paling banyak yang pendapat yang sahih mengatakan bahwa ia seorang wali min auliyaillah. Kemudian ia memberikan pilihan terhadap orang-orang yang ia hadapi dengan pilihan yang sangat bijaksana. Tsumma atba'a sababa, kemudian ketika dia telah menyelesaikan perjalanannya di arah barat, memberikan keputusan yang sangat bijaksana, kemudian ia berjalan lagi dengan jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah timur, ke arah terbitnya matahari. Hatta idza balagha matli asy-syams, sampai ia sampai ke tempat yang mana tempat di ujung timur.
mana tempat timur ini dikenal dengan terbitnya matahari, sehingga melihat matahari ini dalam keadaan yang sangat luar biasa, dalam keadaan yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Dia mendapati matahari ini terbit terhadap kaum. Dia menyaksikan bahwa di hamparan bumi terdapat kaum di ujung daripada ujung timur, yang mana ketika matahari terbit ini terbit terhadap kaum yang telanjang, kaum yang tidak ada sedikit pun penutup dari sengatan matahari. Maka ketika matahari terbit, mereka ini bersembunyi di permukaan bumi, masuk lagi ke permukaan tanah. Maka kalau ini matahari terbenam, mereka bakal keluar, dan tidaklah mereka makan itu kecuali makan makanan yang dimatangkan oleh matahari tersebut, yang mana sebagaimana disebutkan bahwa mereka ini di tempat yang mana tidak ada bangunan sedikit pun, dan sebagian diriwayatkan bahwa mereka ini kaum yang berkulit hitam. Kadzalika waqad ahadna bima ladaihi khubra. Sebagaimana Zulkarnain Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kebijaksanaan untuk memberikan keputusan terhadap kaum yang dihadapinya, maka seperti itu juga ia memberikan keputusan terhadap kaum yang ia temui di arah masyrik, di arah terbitnya matahari. Maka ia menyatakan jika beriman maka akan dipermudah urusannya dan tidak akan diperanginya. Akan tetapi jika kaum tersebut bersikeras kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaum tersebut akan diperangi oleh Zulkarnain. Ini merupakan keputusan-keputusan yang sangat luar biasa yang Allah ilhamkan kepada Zulkarnain. Tsumma atba'a sababa. Kemudian perjalanannya yang ketiga. Jadi perjalanan yang pertama ke arah maghrib, ke arah terbenamnya matahari, ke arah barat, kemudian ke arah masyrik, ke arah terbitnya matahari yang kedua, kemudian yang ketiga ke arah tengah, yaitu antara timur dan barat, yang mana sampai ke arah gunung-gunung yang sangat luar biasa diriwayatkan dalam tafsir. Hatta idza balagha bainas saddaini, sampai ia tiba ke salah satu tempat yang mana disebut tempat ini As-Saddain, sebagai dua gunung yang sangat besar. Ini dikatakan, diriwayatkan tempat ini adanya di daerah antara Bate Ardu Biladit Turk Mimayali Armenia wa Azerbaijan, di antara Armenia dan Azerbaijan. Sebagian juga mengatakan perbedaan pendapat mengenai tembok tersebut, mengenai Saddain ini, mengenai dua gunung yang nanti akan kita ceritakan tentang bagaimana Zulkarnain tersebut. Nanti kami akan sebutkan juga letak geografisnya. Wajada min dunihima qauman la yaqaduna yafqahuna qawla, yang mana Zulkarnain mendapati kaum yang sangat antik di belakang daripada dua gunung yang sangat besar ini. Dia mendapati kaum yang mana kaum ini tidak dapat difahami daripada ucapannya, karena sangat aneh pembicaraan mereka ini, sehingga tidak dapat dipahami mengenai apa yang mereka bicarakan. Qalu ya Zulkarnain inna ya ajuja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Nah, maka ada kaum yang mana kaum ini menyatakan kepada Zulkarnain, penduduk sekitar mengatakan kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Di mana Ya'juj dan Ma'juj ini kita kenal dengan bahasa yang lain Gog and Magog, Juj dan Ma'juj. Bahkan ini Ya'juj dan Ma'juj ini diceritakan di berbagai kitab, diantaranya kitab Taurat dan
kitab-kitab dari kaum Nasrani juga menceritakan tentang bagaimana Ya'juj dan Ma'juj, yang mana mereka ini adalah kedua kabilah dari Bani Adam, termasuk daripada keturunan Nabi Adam. Bahkan di sini disebutkan nasabnya. Mereka ini merupakan keturunan daripada Yafis bin Nuh. Ini makanya di antara anak-anaknya Nabi Nuh ini ada 3, di antaranya Sam, Ham, dan Yafis. Nah, ini mewarnai daripada peradaban dunia, karena bakal tahu orang-orang di dunia ini pasti merupakan 3 daripada salah satu di antara 3 keturunan daripada anaknya Nabi Nuh tersebut. Kemudian diceritakan bahwa 2 kabilah ini, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, memiliki cacat di dalam tubuh mereka. Di antara mereka ada yang sangat tinggi, dan di antara mereka juga ada yang sangat pendek, yang mana ini kaum yang membuat kerusakan di muka bumi dengan bunuh-bunuhan, perampokan, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang buruk. Bahkan diceritakan bahwa mereka ini merupakan termasuk orang-orang yang pemakan daripada daging manusia, yaitu mereka memakan daging mereka sendiri, yang mana mereka ini tidak meninggalkan sesuatu yang hijau kecuali dimakan, dan tidaklah melihat sesuatu yang kering kecuali dirampok sama mereka. Maka melihat daripada keadaan dan situasi yang seperti ini, kaum tersebut ketika melihat daripada kedatangan Dzulkarnain beserta para bala tentaranya yang sangat menunjang mereka untuk melawan daripada Ya'juj dan Ma'juj, mereka mengatakan, fahal naj'alu laka kharjan, apakah kami akan memberikan upeti kepadamu wahai Dzulkarnain, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, agar kau menjadikan antara kami dan mereka dinding ataupun bendungan pembatas. Maka Dzulkarnain, raja yang sangat bijaksana, raja yang adil, ia mengatakan, qala ma makkani fihi rabbi khair, sungguh apa yang telah diberikan oleh Tuhanku dari berbagai macam kerajaan, dari berbagai macam kekuasaan, itu sangatlah baik. Maka aku meminta kepada kalian untuk fa'inuni bikuwatin, maka kalau aku sudah nggak butuh daripada upeti-upeti ke kalian, aku minta kalian untuk membantuku dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma, yang mana aku akan menjadikan antara kalian dan mereka, antara kalian dan Ya'juj dan Ma'juj, itu benteng ataupun bendungan yang sangat kuat. Dan ini merupakan keperkasaan dari sisi Dzulkarnain ketika ia menolak untuk diberikan upeti uang yang secara sia-sia, padahal dia adalah seorang raja yang dapat memanfaatkan upeti tersebut. Akan tetapi ia melaksanakan hajat daripada hajat orang-orang yang ada di sekitarnya, membuktikan bahwa disinilah nilai sosial yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan contoh bagi kita dan intisari tentang bagaimana muamalah, tentang bagaimana cara bersosialisasi dari seorang raja yang sangat adil, seorang penguasa yang sangat adil. Bahkan diceritakan tentang para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai tembok tersebut, tentang rodem itu. Sebagian ada yang mengatakan di daerah Asia Barat, di pegunungan Kaukasus, di celah Darial, sebagian mengatakan seperti itu. Ada lagi sebagian ulama yang berpendapat bahwa daerah daripada rodem, daerah daripada bendungan ataupun tembok yang dibangun, tembok yang sangat luar biasa yang dibangun oleh The Great Alexander, oleh Dzulkarnain, itu berada di Asia Tengah, yaitu di jalur utama antara Turkistan ke India. Nah, ini sesuai apa yang dicantumkan juga oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta mengatakan yaitu tembok tersebut berada di
di jalur penghubung antara Samarkand, antara Uzbekistan ke India. Dan kesemuanya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawabih, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang letak tepatnya tembok Dzulkarnain tersebut. Yang penting bagi kita adalah mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala bakal jadikan kejadian yang ada di muka bumi ini. Atuni zubural hadid. Nah, ini proses mengenai daripada pembangunan tembok rodem yang sangat luar biasa itu. Atuni zubural hadid. Berikan kepadaku potongan-potongan besi, yang mana potongan besi tersebut akan dileburkan. Hatta idza sawa baina sadafain, maka ketika ini sama rata antara dua gunung tersebut, antara dua lembah bukit-bukit gunung tersebut, qalan fuhu, maka tiuplah besi tersebut yang akan dimuai, yang akan dileburkan. Hatta idza ja'alahu nara, yang mana sehingga besi tersebut dileburkan antara besi tersebut satu dengan yang lainnya sampai benar-benar panas. Qala atuni ufril alaihi qitra, maka dia meminta untuk dituangkan kepadanya qitra, yaitu tembaga yang panas. Jadi Imam Fakhrul Razi mengatakan ketika orang-orang memberikan kepada Dzulkarnain ini potongan-potongan besi yang mana ditaruh salah satu di antara yang lainnya sampai kayak bersusun-susun, akhirnya potongan-potongan tersebut sampai menutupi terhadap dua gunung. Akhirnya ditaruh peniup pompa yang sangat luar biasa, yang mana pompa ini fungsinya untuk membuat api yang sangat luar biasa. Akhirnya ditumpahkan dari api tersebut tembaga yang dileburkan, sehingga membuat elemen yang sangat kuat, campuran antara tembaga dan besi yang dapat menghalau daripada jalannya Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga dikatakan famasta'u ayyadharu, maka tidak dapat al-mufsidun, yaitu para pengacau Ya'juj dan Ma'juj untuk menaiki, untuk melewati daripada tembok rodem tersebut. Wa mastata'u lahu naqba, dan juga mereka tidak akan bisa dapat menggapai untuk melobangi daripada tembok yang sangat luar biasa tersebut. Kemudian ketika sudah menyelesaikan dari tembok yang sangat luar biasa ini, Dzulkarnain mengatakan, qala hadza rahmatun min rabbi. Tembok ini, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sisipkan ilham yang sangat luar biasa kepada Dzulkarnain yang menjadi pelajaran bagi kita. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Jika telah datang janjinya Allah Subhanahu wa taala, yang mana janjinya Allah Subhanahu wa taala akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini merupakan tanda-tanda akhir zaman, di mana sebagaimana disebutkan bahwa populasi Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia itu 999 berbanding dengan satu manusia. Masya Allah. Dan juga perlu kita ketahui bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini bakal keluar di akhir zaman, penghujung zaman, dan nanti kita akan pelajari juga bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di akhir zaman. Ja'alahu dakka, maka radem ini, maka yang kita bangun ini, tembok yang sangat luar biasa, bendungan yang sangat luar biasa ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hancur lebur. Ini merupakan wa'ad, janji daripada Allah Subhanahu wa taala.
Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, dan sungguh janjinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Dan janjinya Allah Subhanahu wa taala mengenai hancurnya benteng tersebut dan akan berdirinya kiamat itu merupakan janji yang pasti, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan janji-janjinya tersebut di dalam Al-Qur'an melalui wahyu-wahyu terhadap para nabi-nabinya. Nah, ini kisah mengenai kisah Dzulkarnain, raja yang sangat adil, yang sangat luar biasa, yang memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kita umat manusia, yang Allah jadikan berkat kewaliannya untuk menahan daripada Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang menjadikan kerusakan di muka bumi ini. Bahkan Ya'juj dan Ma'juj ini pernah mendapatkan satu rahmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu pernah diajak beriman oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, akan tetapi mereka menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya janji Allah Subhanahu wa taala yaitu akan mengeluarkan mereka kelak di akhir zaman untuk memakan, untuk menghabisi, dan untuk membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan bagi kita, berikan penjagaan bagi anak-anak kita, dan mudah-mudahan sebagaimana kita mempelajari daripada tafsir surat Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan perisai bagi kita semuanya, perisai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.